Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kapolres Subang shock dan kaget di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, terkait keterangan Yoris saat DTKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga 2 hari menjelang bulan ketiga, belum juga terjawab siapa pelaku atau otak di belakang kasus tersebut. Lamanya pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, membuat publik diuguhi berbagai macam perasaan. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus tersebut membuat publik penasaran, gemes, hingga ada momen-momen mengejutkan. Itu pula yang dialami Kapolres Subang AKBP Sumarni yang shock dan kaget saat mendapat pemberitahuan mengejutkan dari salah satu saksi utama kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Kapolres Subang AKBP Sumarni shock dan kaget atas apa yang telah dilakukan anak buahnya, terkait soal TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kekagetan Kapolres Subang AKBP Sumarni, mengemuka dari keterangan kuasa hukum Yoris dan Danu Ahmad Taufan, yang membacakan klarifikasi soal keberadaan Yoris di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Mengutip dari kanal YouTube Heri Susanto yang tayang pada Selasa, tanggal 16 November tahun 2021, Ahmad Taufan memberikan pernyataan klarifikasi terkait kejadian di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Dalam pernyataan Ahmad Taufan berdasarkan keterangan Yoris, kliennya itu pernah menceritakan kepada Kapolres Subang AKBP Sumarni, soal Kanit Taryono yang menyuruh Yoris untuk mengambil mobil Yaris milik almarhum Amel. Yoris pun menceritakan soal Kanit Taryono yang menyuruhnya untuk mengambil mobil Yaris kepada Kapolres Subang. Saat itu, Kapolres Subang kaget dan shock mendengarnya, tutur Ahmad Taufan. Respon soal Yoris di TKP. Seperti diketahui, kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat, kemudian Yosef dan adiknya Mulyana, sebelumnya mengeluarkan klarifikasi soal tuduhan Yoris tentang keberadaan Yosef dan Mulyana di TKP tanggal 19 Agustus tahun 2021 dan mengambil barang dari dalam TKP. Mereka mengatakan bahwa keberadaan Yosef dan Mulyana di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore, karena diminta pihak kepolisian untuk mengambil kucing dan mobil Yaris milik almarhum Amel, karena tidak dikunci. Kuasa hukum Yoris dan Danu Ahmad Taufan kemudian balik memberikan klarifikasi soal keberadaan Yoris di TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore. Menurutnya, bahwa pada tanggal 19 Agustus Yoris diminta datang ke Polsek Jalan Caga untuk diminta keterangan, hingga selesai jam 4 sore. Pada saat selesai diambil keterangan, Yoris diminta untuk iok ke TKP untuk ambil mobil Yaris milik Amel, yang katanya tidak terkunci, papar Ahmad Taufan. Ahmad Taufan menambahkan, saat itu yang hadir adalah Yosef, Mulyana, Arif keponakan Yosef yang juga seorang polisi. Sesampainya ke TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, sudah ada Pariswan Polsek Jalan Cagak, dan Kanit Taryono dari Polres Subang. Yoris diminta mengamankan mobil Yaris milik Amel, karena tidak terkunci dan dikhawatirkan ada yang hilang G. Yoris juga disuruh mengamankan paket milik Amel. Semua ada di garasi TKP, dan ada petugas bawa kucing Amel dari dalam TKP, dan beberapa saat Pak Yosef akan masuk lewat pintu belakang. Pak Mulyana melarangnya, tapi Pak Yosef maksa masuk seperti ingin membawa suatu barang, ujar Ahmad Taufan. Bukan cuma kucing yang dibawa keluar TKP, Pak Yosef bawa full golf dan diserahkan kepada Yoris dan Yoris terima saja tanpa kecurigaan apapun, paparnya. Keesokan harinya, Yoris menceritakan kepada istrinya, Yanti, dan mereka sepakat berinisiatif menyerahkan full golf tersebut ke pihak kepolisian, yang saat itu diterima Pak Asep dari Polsek Jalan Cagak. Yoris juga menceritakan kepada pihak keluarga tentang kepergian dia ke TKP bersama Yosef. Yoris menceritakan bahwa sepulang dari TKP, Yosef seperti kesambet karena menyebut-nyebut nama Amel. Setelah maghrib, Yosef dan Yoris datang ke rumah kakaknya almarhum Tuti Suhartini yakni Walilis, dan mendengar Yosef sakit di kepala dan menyebut-nyebut nama Amel. Ahmad Taufan juga menceritakan istri Yoris yakni Yanti, dia pernah menceritakan soal mobil Yaris yang diamankan ke penyidik saat itu yakni Pak Husen, tapi tidak dimasukkan ke BAP. Menurut keterangannya hal itu dialukan sebagai kunci jika Pak Mulyana mengelak. Kejanggalan menurut kami, kenapa mobil atau barang-barang yang diambil dari TKP diperintahkan diamankan ke Yoris sebelum diambil lagi, ujarnya. Itu kejanggalan, kami berharap penyidik benar-benar profesional memeriksa kejadian Anik sebenar-benarnya, ujarnya menambahkan.
Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan, amin. Serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.